kalian sudah mendengar kisah tentang The Great Old One, The Elder Gods, dan The Outer Gods. Masing-masing entitas memiliki ciri khas cerita yang menarik. Namun, ada satu kesamaan yang dimiliki oleh kisah-kisah ini, yaitu mimpi. Hello there, curious people. Selamat datang di kanal Enigma Hitam. Pada video kali ini kita akan mencoba sedikit off script, yang artinya saya tetap membacakan kisah ini, tetap mengikuti naskah, dan menambahkan improvisasi cerita, seperti pada polling yang telah saya berikan beberapa hari lalu, dan hasilnya cukup mengejutkan bagi saya sendiri. Kebanyakan dari kalian menyukai secara on script, seperti pada video-video yang telah saya berikan kepada kalian, dibanding off script, membacakan kisah atau seperti pada konten kreator lainnya. Dan saya berterima kasih atas kontribusi yang telah mengikuti polling itu. Sebelum kita mulai, silahkan kunjungi dan follow Enigma Hitam di Instagram untuk mengikuti konten yang tak kalah menarik. Serta follow juga podcast Enigma Hitam pada platform Spotify. Di sana saya akan memberikan konten yang sedikit berbeda dari kanal YouTube. Baik, sebelum saya mulai dari kisah ini, sedikit disclaimer yang akan saya berikan adalah The Dream Case of Unknown Cadet adalah salah satu kisah fiksi paling panjang yang ditulis oleh H.P. Lovecraft. Dan kisah ini memasukkan banyak elemen dari mitologi dan dunia mimpi yang khas dalam karya-karyanya. Meskipun The Dream Quest of Unknown Cadet tidak selalu termasuk dalam kanon mitos Cthulhu yang lebih terkenal, kisah ini memberikan wawasan mendalam ke dalam dunia mimpi dan kosmologi unik yang diciptakan oleh Lovecraft. Berikut ringkasan singkat kisah ini. Kisah dimulai dengan memperkenalkan tokoh utama kita kali ini, yaitu Randolph Carter, seorang penjelajah mimpi yang sering bermimpi tentang sebuah kota yang disebut sebagai Unknown Cadet. Carter merasa bahwa Cadet adalah kota yang sangat penting dan memiliki makna dalam mimpi-mimpinya. Meskipun ia tidak pernah berhasil mencapainya dalam mimpinya, dalam usaha untuk mencapai Cadet dalam dunia nyata, Carter memutuskan untuk melakukan perjalanan melalui mimpi. Bisa dibilang Carter adalah seorang lucid dreamer yang melakukan perjalanan mimpi melalui mimpinya. Saat tertidur, ia menyusun rencana dan memasuki alam mimpi melalui gerbang yang dibuat dengan bantuan penyihir. Dalam kisah ini tidak diketahui siapa penyihir yang dimaksud. Dalam perjalanannya, Carter mengunjungi berbagai dunia mimpi yang penuh dengan makhluk-makhluk aneh, kota-kota yang tidak dikenal, dan pemandangan yang menakjubkan. Ia juga berinteraksi dengan makhluk-makhluk seperti gugus bintang berbicara, dewa-dewa kuno, dan banyak lagi. Selama pencariannya, Carter menghadapi berbagai rintangan dan bahaya. Ia mengejar petunjuk-petunjuk yang kontradiktif dan berhadapan dengan makhluk-makhluk jahat. Selama perjalanan panjang ini, ia juga belajar banyak tentang alam semesta yang rumit dan mitologi yang meresapinya. Carter akhirnya mengungkap beberapa rahasia tentang Unknown Cadet, termasuk fakta bahwa kota tersebut berada dalam kendali dewa-dewa kuat yang memiliki motif dan legenda mereka sendiri. Tidak semua dewa bersedia membantu Carter, dan ia harus mempertahankan niat baik dan hati murni untuk bisa mencapai Cadet. Mungkin kalimat barusan mengingatkan kita pada Owen Clinton pada serial Dragon Ball, yang hanya bisa dinaiki asal kita memiliki hati yang murni dan baik. Tantangan terus berdatangan ketika Randolph Carter meneruskan perjalanannya menuju Unknown Cadet. Ia harus menghadapi berbagai bahaya dan makhluk-makhluk aneh, termasuk pertarungan melawan monster-monster mimpi yang mengancam jiwa dan ketekunannya. Semakin dalam ia memasuki alam mimpi, semakin pula ia jauh melampaui batas realita. Ini mengingatkan kita akan konsep realita dan mimpi pada film Inception, bahwa tokoh utama dan beberapa temannya mencoba memasuki mimpi berlapis-lapis ke dalam memori seseorang. Oke, kita kembali ke cerita. Carter juga menghadapi makhluk-makhluk yang membantunya dalam pencarian ini. Beberapa makhluk bersedia memberikan petunjuk dan bantuan, sementara yang lain mencoba untuk menghalanginya. Ia menjalin persahabatan dengan makhluk-makhluk yang ditemui, seperti kuku-kuku keindahan dan seorang kucing putih bernama Biggerman. Oke, ini mungkin cukup sedikit rasis jika kalian tidak mengetahui. Sedikit fun fact untuk kalian, bahwa kucing milik Lovecraft bernama Niger, yaitu kucing berwarna hitam yang sangat ia senangi. Kalian bisa melihat fotonya pada Google, dan mungkin akan saya tampilkan pada video ini. Selama perjalanan ini, Carter merenungkan makna dari mimpi itu sendiri, dan alam semesta yang melingkupinya. Ia mulai memahami bahwa dunia mimpi memiliki lapisan-lapisan kebermaknaan yang mendalam, dan mimpi itu sendiri adalah pintu ke pengetahuan dan kebijaksanaan yang lebih besar. Akhirnya Randolph Carter tiba di Unknown Cadet.
telah melalui berbagai ujian dan rintangan. Namun kota ini adalah sebuah tempat yang sangat istimewa. Dia ditemui oleh para dewa yang menguasainya. Tapi dewa-dewa ini memiliki niat dan agenda-agenda mereka sendiri. Beberapa dewa bersedia membantunya, sementara yang lain lebih skeptis terhadap tujuannya. Kisah berakhir dengan pengungkapan sejauh mana mimpi dan realitas berdampingan dan berinteraksi satu sama lain. Meskipun Carter berhasil mencapai Anon Kadat, jawaban yang ia cari mungkin tidak seperti yang diharapkannya. Dia menyadari bahwa kebenaran dan makna mungkin tidak selalu dapat ditemukan bahkan di dalam mimpi. Namun perjalanan Carter ke Anon Kadat tidak hanya mengungkap misteri dunia mimpi, tapi juga membuka pandangan baru tentang alam semesta. Dia berinteraksi dengan para dewa yang mendiaminya, dan mereka mengungkapkan bahwa Kadat memiliki arti yang berbeda bagi setiap individu yang mencarinya. Pada akhirnya dewa-dewa ini mengizinkan Carter untuk tinggal di Kadat sebagai penghargaan atas ketabahan dan tekadnya yang kuat. Kebahagiaan dan kepuasan yang terlihat dapat dengan cepat berubah menjadi keputusasaan. Carter menyadari bahwa Kadat dan pengorbanannya dalam pencapainya mungkin hanyalah ilusi, dan bahwa perjalanan yang ia tempuh telah membawanya ke tempat yang lebih dalam, ke dalam kegelapan dan misteri. Carter akhirnya mengembalikan dirinya ke alam nyata, tapi perjalanannya telah mengubahnya secara fundamental. Hal ini mungkin dapat kalian telisik efek samping dari lucid dreaming, yaitu jika kalian terlalu lama atau terlalu sering menggunakan lucid dreaming atau melakukan lucid dreaming, kalian mungkin akan kehilangan kendali atas pikiran kalian. Atau lebih buruknya, kalian kehilangan tubuh kalian yang tidak dapat kembali. Lucid dreaming mungkin terdengar sangat menarik bagi kita, namun itu sebenarnya sungguh sangat mengerikan. Carter telah mendapatkan wawasan yang sangat mendalam tentang alam semesta yang luar biasa, dan kisahnya menjadi sebuah peringatan akan bahaya eksplorasi yang terlalu dalam terhadap kekuatan luar biasa yang melebihi pemahaman manusia. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, akan efek samping dari lucid dreaming. Pada Anon Kadat ini, menurut kalian, apakah Carter berada dalam mimpi Azathoth atau sebaliknya? Atau Carter dapat menemui The Supreme God, Azathoth, secara langsung dalam keadaan terbangun? Kita tidak pernah tahu karena tidak dijelaskan secara detail pada kisah ini. Selain Azathoth, ada pula Outer God lainnya yang muncul dalam kisah Anon Kadat. Kalian mungkin mengenalnya dengan nama Nyarlathotep. Namun dalam kisah Nyarlathotep yang telah saya bagikan kepada kalian, Nyarlathotep dalam kisah Anon Kadat ini berperan sebagai Firaun atau Farao yang muncul di hadapan Carter. Dia mungkin telah secara langsung memberi wawasan kepada Carter, atau mungkin dia juga membantu dalam menyesati pikiran Carter. Kita tidak pernah tahu itu adalah pengaruh dari Nyarlathotep atau pengaruh efek samping dari lucid dreaming. Perjalanan yang terlalu lama bagi Carter. Pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang hubungan antara dunia nyata dan dunia mimpi, serta tentang makna eksistensi manusia, lalu mengiringi kisah The Dream Quest of Anon Kadat. Carter, dengan tekadnya untuk mencapai Anon Kadat, mencerminkan dorongan manusia untuk mencari makna dan pengetahuan yang lebih besar, meskipun risikonya sangat besar. Kisah ini juga menciptakan gambaran tentang alam semesta Lovecraft yang sangat rumit. Dunia mimpi yang dipelajari oleh Carter merupakan dunia yang sama sekali berbeda, dengan hukum alam dan makhluk-makhluk yang jauh lebih berbeda dan aneh dan tak terduga daripada dunia nyata. Ini menegaskan tema-tema yang sering muncul dalam karya Lovecraft tentang ketidakpastian dan kelemahan manusia di hadapan alam semesta yang tak terbatas. Kisah The Dream Quest of Anon Kadat menciptakan perasaan kebingungan dan keajaiban sambil menggambarkan perjalanan epik dan eksplorasi yang mengubah hidup. Randolph Carter adalah karakter yang mencoba untuk memahami alam semesta dengan risiko dan pengorbanan yang besar. Namun seperti yang sering terjadi dalam kisah-kisah Lovecraft, perjalanan itu sendiri menjadi lebih penting daripada tujuan akhirnya, dan pertanyaan tentang realitas dan mimpi tetap tidak terjawab. Dengan demikian, The Dream Quest of Anon Kadat adalah salah satu kisah paling unik dan mendalam yang ditulis oleh Lovecraft. Kisah ini menawarkan eksplorasi yang dalam tentang ketakutan, bingungan, dan misteri alam semesta, sambil menyoroti keterbatasan manusia dalam memahami kekuatan yang lebih besar yang beroperasi di luar pemahaman kita. Kisah ini tetap menjadi salah satu penanda utama dalam karya-karya Lovecraft yang menyoroti ketidakpastian kosmik dan eksplorasi psikologis yang kompleks. Cukup sekian video kali ini. Bagaimana menurut kalian kisah The Dream Quest of Anon Kadat? Perlu diketahui bahwa sebuah kisah yang pernah saya bagikan tentang entitas, baik itu Elder Gods, Outer Gods, dan Great Old One, semuanya berawal dari mimpi Lovecraft, dan kisah-kisah yang pernah ia sajikan juga berawal dari mimpinya. Cukup menarik untuk kita bahas, apakah ia menginspirasi dirinya ke dalam Carter, atau
Kisah ini merupakan seperti inspirasi dari Sang Maha Tinggi kepada Lovecraft. Jika kalian menyukai video kali ini, berikan like dan subscribe Enigma Hitam. Dan jangan lupa untuk follow Enigma Hitam di Instagram dan Spotify. Sampai jumpa and stay curious.